Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pertemuan ke-7 dengan materi yang sama, HR Foundation. Kalau kemarin kita bahas tentang kompetensi, tentang banyak ya HR rasio, jumlah kebutuhan tim HRD di sebuah perusahaan. Saya ingin melanjutkan pada pertemuan terakhir ini adalah tentang kompetensi. Di kompetensi itu sebenarnya ada yang namanya kamus dictionary competence. Jadi kompetensi dictionary atau kamus kompetensi. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, kompetensi itu kan memiliki kemampuan, kemauan, kebiasaan, performan gitu ya. Nah, itu semuanya harus diukur. Tidak bisa bersifat subjektif. Saya bisa, dia bisa, oh mereka bisa, nggak bisa. Itu harus bisa diukur, harus bisa diangkakan. Nah, usaha-usaha untuk mengangkakan semua kompetensi itu sangat terkait dengan kamus kompetensi gitu. Jadi kamus kompetensi itu sebenarnya secara umum, secara internasional sudah ada itu. Kalau kita buka atau ketik di Google kompetensi dictionary, itu akan banyak keluar di sana. Tapi biasanya perusahaan memiliki penyesuaian-penyesuaian atas kompetensi tersebut. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah kamus kompetensi ada beberapa detail yang harus diperhatikan. Pertama adalah nama kompetensinya. Ini biasanya perusahaan memiliki nama kompetensi yang dibutuhkan. Tidak semua perusahaan memerlukan banyak kompetensi. Jadi aspek-aspek kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Ya. Misalnya untuk ini nomor urut 39. Ini dalam sebuah perusahaan ada misalkan ada 100 gitu ya. Nah ini nomor 39 adalah tentang emergency management. Ini kodenya ada, namanya ada. Apa sih? Ada definisinya itu. Kompetensi emergency management itu apa sih? Artinya adalah kemampuan untuk menjamin kesiapsiagaan dan mengelola situasi darurat. Nah, ada kompetensi seperti itu. Ini mesti kaitannya dengan K3. Keselamatan kerja. Kaitannya dengan itu biasanya. Nah, dari nomor urut, definisi, nama, kode itu dijelaskan lebih banyak lagi, dijabarkan lebih banyak lagi dalam level kompetensi. Jadi misalnya contoh, seseorang diukur kompetensi EGM-nya, ya, emergency management-nya ya, EGM-nya diukur. Itu akan dilihat apakah dia di level 1 atau di level terbaik, di level 5. Jadi setiap karyawan bisa jadi memiliki kompetensi ini, tapi levelnya berbeda. Contoh, dia di level 1 jika memiliki indikator perilaku, jadi nomornya di sini adalah indikatornya. Dia di level 1 jika dia memiliki indikator mampu mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi. Jadi ada perkiraan ya. Serta mampu melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jika karyawan bisa mengidentifikasi itu, bisa melakukan P3K, itu baru di level 1. Nah, karyawan di level 2 jika dia mampu membuat prosedur pengelolaan situasi darurat. Jadi bukan hanya menolong, tapi dia bisa membuat prosedur yang bagus, yang efektif seperti apa. Itu baru di level 2. Di level 3, dia dikatakan jika mampu mengelola sumber daya yang ada untuk mengatasi situasi darurat dan memutuskan tindakannya. Jadi bukan sekedar menolong, tapi habis ini ngapain. Itu baru level 3. Level 4. Mampu melakukan pengelolaan kegiatan search and rescue dalam situasi dan kondisi darurat. Artinya dia bertanggung jawab atas seluruh tindakannya. Dia bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Bukan sekedar menolong. Oh ini misalnya dia terluka, hanya sekedar itu enggak. Tapi dia bisa mengulas secara umum bahwasanya harus diapakan kebijakan di sebuah lingkungan tersebut. Nomor 5, level tertinggi, jika dia mampu menganalisa persiapan keadaan darurat dan menyusun langkah darurat pada skala perusahaan. Nah, dia bukan pada, kalau level 4 kan hanya pada lingkup pekerjaan itu, tapi level 5 dia bisa menyiapkan atau menyusun langkah darurat pada level skala perusahaan. Bukan ada di pekerjaan itu, tapi di pekerjaan yang lain. Nah, setiap karyawan mungkin memiliki kompetensi ini, cuman levelnya berbeda. Nah, ini harus diukur. Jangan sampai kita nanti hanya sekedar perkiraan. Tapi di kamus kompetensi akan ada indikator-indikatornya. Yang ini akan membuat kita memahami kompetensi pada seseorang itu di level berapa. Nah, tentu saja dengan kamus yang sama ini kita bisa mengetahui analisa kebutuhan pelatihan. Oh, harusnya di divisi
misalnya gudang, bagian gudang itu untuk supervisor harusnya dia ke level kompetensi untuk emergency management dia paling enggak di level 4. Ternyata dia masih level 1. Berarti akan diadakan pelatihan agar level kompetensinya naik. Nah, teman-teman, dalam sebuah perusahaan kompetensi sekali lagi tidak cuma satu, tapi banyak. Bisa 10, bisa 20, bisa lebih dari 100. Semuanya harus terdefinisi dengan bagus agar nanti bisa digunakan untuk mengukur level kompetensi karyawan dan digunakan bagaimana mengembangkan karyawan agar mencapai level kompetensi yang dibutuhkan. Kalau saya ringkas semuanya dari pertemuan pertama sampai terakhir, kita bisa menganggap bahwasanya materi ini memang tidak bisa banyak mengulas tentang aktivitas di SDM, cuman saya berusaha untuk merangkum beberapa aktivitas yang penting yang pada dasarnya HR Foundation atau aktivitas-aktivitas dasar di sebuah perusahaan kaitannya dengan divisi HRD itu benar-benar fokus tentang karyawan, baik mulai karyawan mau masuk karena harus ada perencanaan, karyawan bagaimana masuknya, pengelolaannya, memaksimalkannya, bagaimana karyawan keluar. Kemudian bagaimana berkoordinasi dalam itu antar bisnisnya, antar unit bisnisnya. Jadi benar-benar HRD ini harus profesional karena yang dikelola adalah manusia, bukan mesin. Sesuatu yang sifatnya dinamis. Makanya nggak salah bahwa pada perusahaan-perusahaan sekarang menganggapnya bukan sekedar sumber daya manusia, tapi human capital. Saya pikir itu, terima kasih. Saya Haryadi Nurwanto untuk materi HR Basic atau HR Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.